Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Mahdaryani. Di video kali ini saya mau menjelaskan materi mengenai pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah perubahan besar kondisi fisik lingkungan akibat adanya perubahan ekonomi ataupun perkembangan ekonomi dan teknologi. Perubahan ataupun kondisi tersebut melebihi batas ambang toleransi ekosistem sehingga meningkatkan jumlah polutan di lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencemaran lingkungan antara lain peningkatan jumlah penduduk dan eksploitasi alam yang tidak terkendali, serta adanya kegiatan industrialisasi yang tidak dikelola dengan baik. Dan juga, pada kenyataannya, pencemaran lingkungan juga dapat disebabkan oleh faktor alam itu sendiri. Selain itu, aktivitas sehari-hari juga dapat menjadi faktor penyebab pencemaran lingkungan. Di antaranya adalah penggunaan kantong plastik secara masif, pembuangan sampah dan limbah deterjen ke sungai, penggunaan AC yang berlebihan, dan juga pembuangan limbah elektronik yang tidak sesuai dengan aturan, pembakaran hutan, pembuangan limbah pabrik ke sungai, dan lain-lain. Ada dua jenis pencemaran, yaitu degradable dan juga non-degradable. Degradable yaitu polutan yang dapat diuraikan kembali atau diturunkan sifat bahayanya ke yang lebih rendah sehingga dapat diproses oleh alam seperti kotoran manusia, hewan, dan limbah tumbuhan. Selanjutnya ada non-degradable, yaitu polutan yang tidak dapat diuraikan oleh proses alam itu sendiri, seperti merkuri, timah hitam, nuklir, dan lain-lain. Macam-macam pencemaran lingkungan. Yang pertama, pencemaran udara. Pencemaran udara dapat berupa gas dan partikel. Contohnya sebagai berikut. Gas HJS, gas ini bersifat racun, terdapat di kawasan gunung berapi, bisa juga dihasilkan dari pembakaran minyak bumi dan batu bara. Gas CO dan COZ, karbon dioksida atau CO, tidak berwarna dan tidak berbau, bersifat racun, merupakan hasil pembakaran yang tidak sempurna dari bahan buangan mobil dan mesin letup. Yang kedua, ada namanya pencemaran air. Polusi air dapat disebabkan oleh beberapa jenis pencemar sebagai berikut: pembuangan limbah industri, sisa insektisida, dan pembuangan sampah domestik, misalnya sisa deterjen mencemari air, dan sebagainya. Yang ketiga, ada namanya pencemaran tanah. Pencemaran tanah disebabkan oleh beberapa jenis pencemaran berikut ini: sampah-sampah plastik yang sukar hancur, botol, karet sintesis, pecahan kaca, dan kaleng. Deterjen yang bersifat non-biodegradable atau secara alami sulit diuraikan, zat kimia dari buangan pertanian, misalnya insektisida. Nah, yang keempat ada namanya pencemaran suara. Polusi suara disebabkan oleh suara bising kendaraan bermotor, kapal terbang, deru mesin pabrik, radio, atau tape recorder yang berbunyi keras sehingga mengganggu pendengaran. Nah, selanjutnya ada nih pembahasan mengenai tingkat pencemaran. Tingkat pencemaran dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, pencemaran yang dapat mengakibatkan iritasi atau gangguan. Dan yang kedua, pencemaran yang sudah mengakibatkan reaksi yang fatal pada tubuh dan dapat mengakibatkan sakit yang kronis. Dan yang ketiga, ada nih namanya pencemaran yang zat-zat kadarnya sangat besar sehingga dapat mengakibatkan kematian dan sakit yang berkepanjangan dalam lingkungan. Contohnya akibat pencemaran nuklir. Dampak pencemaran lingkungan yang lebih terasa saat ini adalah pemanasan global atau global warming, di mana suhu bumi meningkat yang menyebabkan beberapa es di kutub utara mencair dan terjadinya kenaikan air di permukaan laut. Pemekatan hayati juga termasuk salah satu dampak yang akan ditimbulkan dari adanya pencemaran lingkungan. Proses pemekatan hayati dapat diartikan sebagai peningkatan kadar bahan pencemar yang melalui tubuh makhluk hidup tertentu. Penyekatan hayati ini juga disebut sebagai amalgamasiasi.
Nah, setelah penjabaran sebelumnya yang telah dijelaskan, di sini ada juga nih cara ataupun kiat dalam menanggulangi pencemaran lingkungan. Yang pertama, pencemaran ataupun penanggulangan pencemaran secara teknologi, penanggulangan pencemaran secara edukatif, penanggulangan pencemaran secara administratif, dan juga penanggulangan pencemaran lingkungan berdasarkan undang-undang. Sekian video dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.